Halo semuanya, selamat datang kembali pada pembelajaran mata kuliah Biomekanika Olahraga. Di video kali ini, saya akan melakukan analisis gerakan squat. Jadi, analisis gerakan squat yang saya lakukan ini bukan hanya sekedar kata orang lain atau secara kualitatif yang artinya hanya pendapat dari orang lain saja. Namun, squat analisis yang saya lakukan itu dilakukan secara biomekanik dan dilakukan dengan cara kuantitatif. Nah, jadi akan ada data berupa angka yang bisa kita lihat dan bisa kita bandingkan dengan parameter yang sudah ada. Biasanya squat analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan di dalam teknik squat. Ketika sudah melakukan identifikasi terhadap kesalahan teknik squat, kita dapat memperbaiki teknik yang dilakukan sehingga menghindari dari risiko cedera. Sebelum kita menganalisis gerakan squat, perlu kita ketahui bahwa tungkai merupakan bagian tubuh yang penting untuk menunjang kelangsungan hidup, seperti berjalan, berlari, berdiri, dan lainnya. Bahkan tidak sedikit pula cabang olahraga yang menggunakan tungkai sebagai faktor inti dalam melakukan sebuah keterampilan gerak. Nah, maka dari itu, kita perlu menjaga dan memelihara kesehatan tungkai agar lebih kuat sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan berolahraga dengan baik. Lalu bagaimana cara untuk menjaga dan memelihara kesehatan tungkai? You need to know this. Faktanya latihan squat telah terbukti secara signifikan meningkatkan kekuatan dan tenaga otot tungkai pada berbagai populasi atlet. Sudah banyak hasil penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa squat bermanfaat untuk memperkuat otot quadriceps, hamstring, otot inti, meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki. Lalu bagaimana gerakan squat yang tepat agar terhindar dari risiko cedera? Mari kita analisis. Ini bernama Lu Xiaojun. Beliau merupakan atlet angkat besi yang menjuarai beberapa kali di kejuaraan dunia, olimpiade, dan kejuaraan Asia. Mari kita analisis gerakan squat dan kita bandingkan dengan teman saya yang merupakan atlet silat. Pertama, kita analisis terlebih dahulu pergerakan hip and knee, yaitu pantat dengan lutut. Idealnya adalah lutut mengarah ke depan dan pantat bergerak ke belakang. Kebanyakan pemula ketika melakukan squat, lututnya itu sudah bergerak ke arah depan, namun hipnya itu tidak bergerak ke belakang, hanya bergerak ke bawah. Dan itu kurang optimal. Dapat kita analisis bahwa kedua atlet ini memiliki pergerakan pantat mengarah ke belakang dan pergerakan lutut mengarah ke depan. Lalu yang kedua, kita analisis posisi back and hip atau tulang belakang dengan pantat itu harus lurus sejajar. Artinya tidak melakukan arching atau membusung dan tidak juga membungkuk. Dan yang ketiga, kita analisis kedalaman squat. Apakah squat yang dilakukan sudah cukup dalam atau tidak? Dengan parameternya adalah hip atau pantat berada di bawah lutut. Dan bisa kita lihat bahwa hip berada di bawah garis sejajar lutut dengan kedalaman min 33,5 derajat dan min 37,9 derajat. Kedua atlet ini memiliki kedalaman squat yang optimal karena hip sudah berada di posisi bawah dari garis lutut. Yang keempat, kita analisis mobilitas dari ankle atau pergelangan kaki. Optimalnya, teman-teman memiliki ankle mobility sekitar 35 derajat. Dapat dilihat dari kedua atlet. Kita juga dapat menganalisis squat dari posisi depan. Hal yang dapat kita analisis adalah arah lutut dan ankle menunjuk ke arah yang sama. Dapat kita lihat bahwa ankle dan lutut dari kedua atlet ini mengarah kepada arah yang sama. Biasanya terjadi pada pemula itu mengalami istilah knee valgus atau lutut yang masuk ke arah dalam, yang menyebabkan lutut dan ankle tidak mengarah ke arah yang sama sehingga distribusi beban tidak optimal dan beban pun bertumpu pada lutut.
Sedangkan pada kedua atlet ini sudah optimal sehingga akan lebih aman dan terhindar dari risiko cedera lutut. Hal terakhir yang kita analisis ketika melakukan squat adalah arah turun badan. Apakah ke arah tengah atau malah condong ke salah satu sisi? Apabila terjadi condong ke suatu arah, maka terdapat kemungkinan cenderung menempatkan berat badan pada satu kaki. Jadi kita analisis dengan menarik garis di tengah dan melihat apakah badan sudah berada di posisi tengah atau ternyata condong ke salah satu arah. Itulah hasil analisis biomekanik terhadap gerakan squat pada cabang olahraga angkat besi. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kita sadar akan pentingnya kesehatan tungkai dan bagaimana cara melakukan squat agar terhindar dari risiko cedera. Saya Muhammad Lutfi, terima kasih and see you.